Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. AC Milan akan menghadapi Inter Milan pada leg pertama semifinal Coppa Italia Rabu 2 Maret 2022. Pertandingan di Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di babak ke-16 besar Milan menaklukkan Genoa 3-1, kemudian di perempat final Rossoneri menghabisi Lazio 4-0. Sementara itu Inter sampai di babak ini usai menumbangkan Empoli 3-2 dan AS Roma 2-0. Di Serie A akhir pekan kemarin Milan dan Inter sama-sama gagal menang. Satu gol Rafael Leao hanya memberi Milan hasil imbang 1-1 dengan Udinese. Sedangkan Inter bermain tanpa gol di markas Genoa. Milan dan Inter sudah bertemu dua kali di Serie A musim ini. Pada derby pertama ketika bertindak sebagai tuan rumah, Inter meraih hasil imbang 1-1. Pada derby kedua, Milan menang 2-1 di kandang Inter setelah gol pembuka Ivan Perisic mereka balas dengan 2 gol Olivier Giroud. Milan dan Inter akan bertemu lagi di semifinal Coppa Italia. Milan akan menjadi tuan rumah leg pertama. Inter akan ganti menjadi tuan rumah leg kedua di tempat yang sama pada 20 April mendatang. Seri pertama dari babak semifinal Coppa Italia antara Milan melawan Inter diprediksi bakal berjalan seru karena piala akan jadi pertaruhannya. Siapapun yang kalah dari duel dua leg bakal tersingkir dari Coppa Italia. Karena sudah sejauh ini kalah bukan opsi buat salah satu di antara mereka. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memprediksi pertandingan bakal berjalan sengit seperti pertemuan di pekan ke-24 Serie A. Pemenang tidak akan ditentukan oleh kualitas permainan pemain semata, tapi juga mental dan motivasi. Kekuatan mental, determinasi, dan motivasi bakal menjadi kunci perbedaan, ujar Inzaghi saat bertemu Sport Mediaset baru-baru ini. Pertandingan ini tentunya bagus untuk citra kota Milan sebagai salah satu kota terpandang di Italia. Inzaghi meyakini itu tapi enggan terlalu fokus kepadanya. Perhatiannya terpusat pada permainan anak asuhnya semata. Ini akan menjadi iklan yang hebat untuk kota Milan, tapi fokus kami harus berada di pertandingan dan performa. Kami harus melakukan pendekatan pada permainan ini dengan cara terbaik. Lanjutnya, sudah jelas mencetak gol tandang akan menjadi hal yang krusial. Kami harus melewati setiap pertandingan yang datang, beristirahat dan memulihkan fisik dan mental tanpa melihat terlalu jauh ke depan. Pertandingan leg pertama babak semifinal Coppa Italia bisa menjadi momentum bagus untuk striker Nerazzurri Lautaro Martinez. Lautaro tidak hanya dapat membawa Inter meraih kemenangan tapi juga mengakhiri puasa golnya. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, leg pertama semifinal Coppa Italia menjadi peluang yang sempurna bagi striker berusia 24 tahun itu untuk bangkit dan kembali mencetak gol. El Toro memiliki momen positif di beberapa laga derby Milan sejak bergabung dengan Inter, termasuk mencetak gol dalam kemenangan yang dramatis dengan skor 3-2 atas Milan pada tahun 2019 lalu. Dia juga sukses mencetak 2 gol pada tahun lalu dalam kemenangan 3-0 Nerazzurri atas Rossoneri di ajang Serie A. Namun sayangnya memasuki pertengahan Januari 2022, performanya menurun drastis karena sudah tidak bikin gol sedari 17 Januari 2022 saat laga melawan Atalanta. Lautaro belum mencetak gol untuk Inter dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi, yakni saat melawan Atalanta, Empoli, Venezia, Milan, Roma, Napoli, Liverpool, Sassuolo, dan terakhir melawan Genoa.
Ini jelas bukan statistik yang bagus untuk pemain yang begitu diandalkan Inter di lini depan. Maka dari itu dia harus bisa pecah telur sekaligus membawa Inter kembali ke tren kemenangan. Dengan demikian momentum kali ini tidak boleh disia-siakan dan seharusnya laga nanti menjadi motivasi ekstra bagi Lautaro demi bisa mencetak gol lagi untuk Nerazzurri. Lautaro Martinez akan kembali ke starting 11 Inter setelah hanya menjadi pemain pengganti pada laga Inter sebelumnya. Ini menurut outlet berita Italia Gazzetta.it. Selain Lautaro, Skriniar juga akan memulai dari awal bersama Bastoni dan Stefan De Vrij. Sementara itu Dumfries hampir dipastikan akan bermain sebagai bek sayap kanan mengungguli Matteo Darmian. Sementara Joaquin Correa dan Robin Gosens sudah tersedia di bangku cadangan setelah 100% pulih dari cedera. Mantan pelatih Inter dan AC Milan Alberto Zazzaroni menilai bahwa penurunan performa yang dialami dua klub Milano, yakni Nerazzurri dan Rossoneri, tidak akan berlangsung lama dan hanya perlu sedikit waktu untuk kembali ke performa terbaik mereka. Milan tidak meraih kemenangan di dua laga terakhir mereka, sedangkan Inter bahkan meraih hasil yang lebih buruk. Pasukan Simone Inzaghi tidak pernah menang dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Namun keduanya telah tampil di level tertinggi di sebagian besar pertandingan musim ini dan mereka akan berharap dapat segera bangkit demi terus bersaing dalam perburuan gelar Scudetto. Inter turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan meraih 55 poin atau tertinggal 2 poin dari AC Milan yang saat ini berada di posisi kedua. Pemuncak klasemen ditempati oleh Napoli dengan raihan 57 poin setelah meraih kemenangan 2-1 atas Lazio pada dini hari tadi, 28 Februari 2022. Poin mereka sama dengan Rossoneri, namun Partenopei unggul selisih gol dan juga head to head sejauh ini. Dalam sebuah wawancara dengan Radio 24, Zazzaroni memberikan pandangannya tentang anjloknya performa Inter dan Milan dalam beberapa minggu terakhir. Saya pikir krisis Inter dan Milan hanya bersifat sementara. Mereka hanya sedang menghela nafas, ujarnya. Performa Inter benar-benar buruk di depan gawang lawan dalam beberapa pertandingan terakhir. Para striker menjadi elemen yang paling disalahkan dalam hal ini. Mereka tidak klinis di ujung tombak, sehingga selalu gagal dalam penyelesaian akhir. Selain itu, performa buruk para gelandang Inter juga tak luput dari kritikan karena minimnya kreativitas dan umpan-umpan brilian dari lini tengah. Surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport menyoroti bahwa tim Nerazzurri belum dapat mengandalkan para gelandang untuk berkontribusi dalam membantu serangan di beberapa laga terakhir. Nicolo Barella memulai musim ini dengan performa luar biasa, berkontribusi melalui asisnya dan selalu terlihat mampu tampil tajam di sepertiga akhir lapangan. Namun dalam 6 penampilan terakhir, pemain berusia 25 tahun itu belum berhasil memberikan kontribusi penting. Gelandang lainnya yang mendapat sorotan adalah Hakan Çalhanoğlu yang telah terbukti lebih produktif musim ini, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak di antara para gelandang Inter lainnya. Namun pemain berusia 28 tahun itu juga belum berhasil menyumbang apapun, yang membuat Inter belum mencetak sebiji gol pun dalam 313 menit terakhir. Inter akan menghadapi rival sekotanya AC Milan untuk ke-26 kalinya di Coppa Italia dan akan berusaha memperbaiki rekor pertemuan mereka di kompetisi tersebut. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, ketika derby Milan dimainkan di Coppa Italia, Rossoneri lebih unggul dengan memenangkan 10 kali. Sementara Inter telah memenangkan 8 kali dan 7 pertandingan telah berakhir imbang. Terakhir kali kedua tim bertemu di kompetisi ini adalah musim lalu di perempat final yang dimenangkan Nerazzurri melalui tendangan bebas Christian Eriksen di penghujung laga. Selain itu, laga tersebut dibumbui bentrokan antara Romelu Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic.
Sementara itu, terakhir kali kedua tim bertemu di semifinal kompetisi adalah pada musim 1984-1985 ketika Rossoneri menang berkat kemenangan 2-1 di leg pertama dengan leg kedua berakhir imbang.